Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Liperi Tarigan. Saya peserta CPNS 2019, golongan 3, angkatan 34, kelompok 1. Di sini saya akan menguraikan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran dengan metode sinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan metode pembelajaran jarak jauh dengan waktu yang terjadwal. Kami melakukan pembelajaran tersebut dengan menggunakan aplikasi Zoom. Meskipun kegiatan jarak jauh, namun kegiatannya tetap disiplin, diskusi tetap aktif, serta tutor yang menyenangkan. Selain itu, materi-materi yang disampaikan tetap bisa dipahami oleh peserta. Pembelajaran sinkronus yang saya lakukan pada agenda 1 kali ini yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara bela negara adalah tekad sikap ataupun perilaku dari masing-masing warga negara maupun secara kolektif. Astagatra adalah hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya, di mana Astagatra ini dijadikan sebagai konsep ketahanan nasional. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra, di mana Trigatra adalah kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau disebut demografi. Sementara Pancagatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hamkam atau pertahanan, dan keamanan. Pancasila merupakan ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip ataupun asas. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan pengamalan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita hendaknya menjalin toleransi, saling menghormati, kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita dituntut untuk saling mencintai, menumbuhkan rasa tenggang rasa, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita dituntut untuk menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah,
yang dilakukan dengan hati nurani yang luhur. Sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur kekeluargaan dan kegotong royongan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Berikut ini sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu tertulis, artinya rumusannya jelas dan dituliskan sehingga menjadi hukum yang mengikat pemerintah dan warga negaranya. Yang kedua singkat dan supel, harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Yang ketiga memuat norma dan aturan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat merupakan peraturan hukum positif tertinggi yang mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Berikut ini kita memasuki materi nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara dapat diimplementasikan kepada ASN, di mana sebagai fungsi ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Hendaknya seorang ASN dapat menjaga stabilitas negara, dapat menjadi pelayan yang baik, pelaksana kebijakan publik, dan melaksanakan peraturan undang-undang dasar yang berlaku. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan SANKRI merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya dengan mendayagunakan segala kemampuan seluruh aparatur negara beserta rakyat dan dunia usaha atau swasta untuk memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia secara nasional demi tercapainya tujuan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi SANKRI dapat kita lihat di mana SANKRI dijadikan sebagai wadah perjuangan bersama segenap komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Kita selaku ASN yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, hendaknya kita juga ikut terlibat di dalamnya untuk tetap menjaga dan mencapai cita-cita tujuan bernegara, yaitu terwujudnya rakyat yang makmur. Demikian materi pembelajaran sinkronus dengan agenda wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.